Siapa yang hobi mengoleksi art toys? Ayo merapat! Karena kali ini kita akan ngebahas tentang art toys atau patung-patung boneka dari Museum of Toys. Hai, halo, saya Desi dari Museum of Toys. Saya di sini sebagai owner dari Museum of Toys. Berawal dari hobi dan kecintaannya terhadap seni, Desi pun mencoba menuangkan ekspresinya itu dalam sebuah karya unik art toys. Dan tanpa disadari, dirinya telah menciptakan hingga ribuan karya art toys. Dari sinilah ide membuat sebuah museum pun diawali. Dan kita bertiga kenapa sih mau buka Museum of Toys? Karena memang diawali dari salah satu partner kita, Win Satria, yang mempunyai koleksi dari art toys itu sendiri gitu. Jadi dia punya koleksi art toys, jumlah koleksinya ada 15.000 di museum kita, dan berawal dari situ sih, berawal dari sana. Dan karena passion kita juga, yang karena kita sangat menyukai art, dan di sanalah kita jadi mau mengangkat art di Indonesia, tapi dalam bentuk yang toys. Walaupun bukan yang pertama, tetapi Museum of Toys ini adalah satu-satunya yang ada di Asia Tenggara loh. Secara perlahan, banyak orang yang akhirnya menyukai dan bergabung bersama komunitas art toys. Kenapa dicari sama masyarakat? Karena itu relate dengan pop art gitu. Kalau yang kita sekarang ketahui kayak misalnya sneakers gitu, karena seperti apa komunitas-komunitas sneakers yang kayak USS atau JSD gitu kan. Itu kan karena itu termasuk ke dalam pop art, ke dalam zaman pop gitu ya. Pop itu kan di zaman sekarang ini kita masuk ke dalam pop art gitu, ke dalam zamannya pop. Kalau yang sekarang dibilang tuh hype beast lah ya, yang lebih hype beast gitu. Dan yang banyak yang dicari itu memang kalau untuk yang saat ini itu ada dari Medicom Jepang namanya Bear Brick sama kaos itu sendiri tadi saya cerita. Memiliki nilai seni yang cukup tinggi, gak jarang loh jika satu karya seni art toys ini mampu dihargai hingga ratusan juta rupiah loh pemirsa Goodbye Jobless. Wah, kalau seperti ini sih emang bikin anti jobless ya pemirsa. Kalau kebetulan untuk pop up store yang ada di sini, untuk pop up store yang ada di Batavia Golf Island ini, untuk saat ini yang paling termahal itu adalah yang kaos itu. Itu yang paling termahal dan itu harganya untuk yang BFF itu satu setnya 45 juta. Ya, kalau untuk yang paling murah udah pasti gachapon yang ada di depan, yang kita bisa beli dengan random, itu harganya 50.000. Selain art toys, ada satu lagi karya seni tangan lainnya yang paling banyak diminati oleh para pengunjung, yaitu pop art. Karena kebanyakan, karena art toys itu limited, karena jumlahnya itu tidak dibuat massal, tidak dibuat dalam jumlah yang banyak, karena dibuatnya hanya limited. Limitednya sih mungkin 1.000 atau 2.000 di dunia, tapi gitu ya. Karena dia bentuknya limited dan ketika udah dijual dan habis, udah pasti value dari second marketnya lah ya. Jadi kalau orang mau jual lagi itu udah pasti value harganya naik. Nah biasanya dari situ yang ngebuat orang tuh tertarik untuk mengkoleksi. Soalnya dari depan eye catching banget kan. Terus aku emang suka Winnie the Pooh, pas aja tadi ada pajangan Winnie the Pooh jadi langsung masuk. Terus ternyata dia juga banyak action figure, aku juga suka sih. Dalam setiap event maupun acara, Desi berupaya kuat untuk lebih memasyarakatkan art toys pada masyarakat Indonesia. Kita doakan saja ya. Kalau untuk Museum of Toys, event yang sudah pernah kita ikut di 2019, sebelum pandemik pastinya, itu ada di Art Jakarta, kita ada di Comic Con, kita ada di Urban Sneaker Society, ada juga di Jakarta Sneakers Day, ada di mungkin kalau event besar Art Moments Jakarta, mungkin event-event besar seperti itu sih ya, yang kita udah pernah join masuk ikut di eventnya. Nah, gimana penonton setia Goodbye Jobless? Jadi tertarik gak untuk mengkoleksi art toys? Tapi harus hati-hati ya, sekali ngoleksi gak bisa berhenti loh. Mau tahu informasi-informasi unik lainnya? Jangan lupa tetap nonton Goodbye Jobless.